Tapi insecure, zaman itu waktu insecure kan zaman-zaman sekarang bahasanya. Zaman dulu putus asa. Oh iya. Karena suaranya suara begini gitu loh. Iya. Sementara suara temen gue tuh ngebas semua. Sekali nanggok, dia peran utama, dia nanggok. Sebulan aja lumayan. Nanggok. Iya, nanggok. Saya disuruh tanda tangan di satu pernyataan bahwa suara ini bisa, filmnya bisa diedarkan dulu ke VCD, ke media-media yang lain gitu loh. Nah, saya bilang, berarti saya tanda tangan dapat apa? Nggak dapat apa-apa, tanda tangan doang. Ya udah ngapain begitu, bajak aja lah, bilang gitu. Orang kan taunya nanti kalau begitu saya banyak duit. Iya. Padahal kan banyak pikiran. Dubber dan voice over. Oke. Nanti bisa ini nggak sih Mas? Maksudnya ada korelasinya nggak sih? Ada, karena kan berkaitan dengan suara. Voice over talent untuk iklan asuransi, disuruh, nih, lo jadi peran ini kan? Jadi ceritanya di lampu merah, nyanyi. Di lampu merah nyanyi kayak cerekan, identik kan udah. Aku tak mau kalau aku di madu. Aduh, permisi om. Gitu. Tetap namanya apa yang namanya attitude. Nah itu Penting tuh Mas Ade ya? penting banget tuh benar. Attitude tuh di link kita itu tuh harus. Lo attitude lo jelek udah. Bocah dibohongin kan lu? Iya. Sangkanya ada lagi. Gange ya? Gange. Imajinasi. Wow, aku sekarang berada di mana ini? Wah, ada gorengan di sebelah kiri, ada tek-tek-tek bakso di sebelah kanan. Wah, sepertinya komplit. Tuh kan lebih jelas lagi terdengar aku berada di mana, tapi aku tidak tahu. Tolong jelaskan teman-teman. Apakah kita dibikin Batam? Gimana Sandy? Gimana Sandy? Sandy sedang latihan karate, teman. Iya. Mr. Crab mana Mr. Crab? Mr. Krab sedang mengurusi uangnya. Uang lebih manis daripada madu. Mas Momo nggak nangkap ubur-ubur? Iya. Aku ingin pergi berburu ubur-ubur, teman. Akhirnya terjawab sudah. Jawab. Emang ada soalnya? Enggak ada soalnya. Oh, nah itu kan tadi ada terjawab. Berarti ada soalnya. Terjawab yang sering gua tonton, orang yang ngisi ada sebelah gua. Iya. Enggak jelas mukanya. Enggak jelas tepuk tangan. Aduh. Mas Ade Bibir. Alhamdulillah. Baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan dari mukanya Mas. Sehat sekali. Pasti sehat sekali. Pasti habis dari Krusty Krab nih. Habis masak. Ya, aku sedang membuat sesuatu yang sangat wow. Bayangannya kecil. Jangan dibahas kalau Jangan dibahas kalau masalah Ini dulu ya. Jangan dibahas. Jadi Krusty Krab. Iya. Dibayar kecil habis Oh itu. iya, brother. Air putih menyejukkan. Ngomongin ke situnya, Mas, ya. Siap. Dari tahun 95 lu bayangin. Ini anak-anak belum ada lahir. Iya, anak-anak namanya juga. Anak-anak baru lahir. Iya, bapak-bapak. 2018 Kacau ya gue. Lu bilang gue tahun 95 masih SD. Iya, kelas berapa? Hah? Kelas berapa ya? Jangan-jangan lu gue kelecehin dulu. Gue kelecehin. Jekelin gue nggak? Bullying jatuhnya. Jangan, nggak boleh bullying, nggak boleh bullying. Jajanin gue dong. 95, Fik. 95. Dubber. Dia ceritain nggak, Mas Ade? Lu kenapa bisa tiba-tiba jadi dubber? Itu kalau diceritain mah alasan klise rata-rata kayak orang-orang zaman dulu katanya kejeblos gitu. Jeblos. Temen yang apa sih? Yang ngikut tes, gue diajak sama, kalau boleh sebut nama, itu ada anak Depok itu, anak sekolah dulu, Saiful Marasa Besi, dia punya adiknya diajak. Adanya diajak, dia diajak sama temennya. Nah ngajak gue. Tiga-tiganya kagak dapet, guanya nggak dapet. Ya klisenya kan gitu kan rata-rata Biasa gitu. begitu emang tuh. Diajak, iya biasa Orang gitu. diajak tes PNS. Tes PNS.
Iya boleh. Masuk. Dubber, Tapi rezekinya di sini ya, Rezeki, Dubber. Dubber. Rezekinya di sini sampai Waktu itu sekarang sampai sekarang 2023. 2023 tua berarti gua. Ah, kamu muda. Masya Allah, tetap umur mah tetap berjalan 50. Bos-bosnya muda. Oh iya, umur 50 gampang. Ntar kita tukerin jiguan 2. Aduh. Ya. Di luar Nurul. Aduh. Gue juga nggak tahu mau ngomong apa ya. Yang penting kan diundang ngomong gitu. Dan bisa menginspirasi Mas. Ya, itu dia dan mengedukasi. Betul, Oh, itu dia alhamdulillah Mas itu. Ade. Benar. Jadi dulu tuh sebenarnya belajar apa emang otodidak tuh? Apa spontan? Komeng dong. Bisa sih, udah. Oh, udah ya? Udah ya? Gitu. Oh, udah. Kayak gitu. Iya. Cari yang lain. Jadi kalau perlu dijawab gini, itu di tahun 95 itu ketika diajak nggak ada, hanya sedikit ada kemampuan nggak ada, cuman di studio waktu itu Studio Sari milik SCTV kita dilatih di sana. Gitu, dapat film sambil berjalan itu. Saya dapat pertama kali film itu film India. Dubbing film India? Dubbing film India. Kocok-kocok Hotahe bukan ya? Bukan, zamannya itu masih film-film yang lucu-lucu juga gitu, dan kebagian peran-peran yang ngocol-ngocol gitu, namanya siapa dah. Terus dapat 2 halaman. 2 halaman itu Berapa lain tuh? Berapa lain 2 halaman? 1 halaman 4 ya. Full. 2 halaman itu ngerjainnya 2 hari. Karena anak baru keringet dingin. Asli bener. Karena iya kan harus ngikutin Mimi. Iya, lip sync nggak Uber nggak dapat ya begitu, akhirnya kan malah menyusahkan gitu. Itu tahun 95 waktu 95. teknologi masih belum digital ya, masih analog. Iya, Sekarang mah enak. Enggak, dan saat itu tuh udah ada komunitasnya tuh gimana? Belum ada ya Mas? Belum ada. Komunitas itu di tahun 1998 sama tahun 2000-an mulai ada terbentuk ketika dubbing dilarang. Dilarang. Wah, you udah tahu kan? Dubbing Dubbing tidak diperbolehkan. Jadi film-film dari luar negeri itu harus berbahasa Inggris, dan berbahasa Inggris baru dikasih teks subtitle. Kalau dulu kan disuarakan dari film dari telenovela India Mandarin langsung berbahasa Indonesia. Dari sana itu nggak harus berbahasa Inggris. Itu di peraturan di tahun 98, dan tahun 98 itu kita mengadakan semacam bukan demo sih, kita mengajukan ke DPR MPR kita waktu itu. Berikan inspirasi ya. Iya, bawa ini gitu loh, bawa. Semua dubber datang tuh Bang. Iya, yang ada di Jakarta terutama gitu. Itu gitu, tahun 98 itu. Tapi belakangan lagi ya akhirnya sesuai, nggak tahu gimana, akhirnya kan dilepas lagi. Malah kan ada beberapa TV kabel atau gimana, dua bahasa kan, malah banyak bahasa kan. Billy Wang apa? Yang nggak tahu bilingual. Billy the Kid. Billy the Kid. Billy Wall, cowboy. Lu inget banget pakai remote TV ya? Billy nggak iya. Yang mana? Iya. Nggak tahu nggak bunyi. Nggak bunyi. Baterainya habis. Baterainya habis. Tapi tahun mundur 1995 dulu apa maksudnya secara misalkan cita-citanya ya kan? Atau Cita-cita zaman dulu mah kalau nggak pilot kan dokter. Presiden nggak boleh. Iya nggak boleh. Dulu nggak boleh. Cita-cita pilot. Kalau nggak dokter. Astronot juga ya? Astronot. Belum ada tuh ya? Ketinggian. Ketinggian. Dokter, tapi ngukur juga dokter. Wah, ya di Setiabudi sini kan dulu daerah slum juga kan. Slum. Pinggiran. Sekolah komunikasi. Siapa? Mas. Ya, saya kebetulan di Sekolah Menengah Pekerja Sosial itu belajar komunikasi, dan berikutnya kuliahnya juga komunikasi. Gitu. Oh, berarti udah ada basic dari situ tuh ya? Justru kuliahnya sambil bekerja. Dubber itu? Iya. Oh, Alhamdulillahnya waktu itu. 95 sambil kuliah? Saya kuliahnya jadi mandek 5 tahun. Saya nyari duit dulu, kasihkan nyari duit. Kasihkan nyari duit tahun 2000 baru saya kuliah. Baru kuliah. Biasa gitu teman tuh, udah asik ya kan, asik gitu. Asik kan. Iya, soalnya itu kalau mau diturutin terus, kita pagi ada tiga studio, sore 3 studio. Saat itu ya mohon maaf aja ya, bagi anak muda kan apa aja pengen dibeli. Iya. Benar. 97 itu Tiger baru nongol.
Pengen kelihatan gagah dong walaupun anak Bantar Gebang. Bantar Gebang naik tanker. Lewat rumah becek, nggak jalan. Mandek. Aduh. Bantar Gebang. Bantar Gebang. Tapi Mas Ade ini nggak cuma SpongeBob loh dulu Bang ya. Iya. Itu mulai dari Daffy Duck, kemudian Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger tahun berapa tuh Mas Ade? Power Ranger itu ketika dubbing lagi ditutup. Iya nggak boleh. Film animasi doang, kalau film kartun boleh. Power Ranger nggak boleh. Bukan Power Ranger, jadi dubbing nggak boleh. Power Ranger boleh karena film kartun. Oh gitu. Ranger apa? Ranger hijau saya, Adam. Asik. Coba dong satu kalimat. Gua lupa. Udah, jangan ditanya. Kalau kecuali gue yang inget itu telenovela tuh si Betty Lapea enggak ya? Betty Lapea kartun. Betty Lapea kan? Ada di RCTI. Film aslinya kan ganteng, Iya, peran ganteng. lakinya. Betul. Nah, yang kartunnya kan enggak. Dikasih ke gue. Gimana itu kan? Nah, pas Power Ranger itu di RCTI diajak sama tuh namanya Bambang Utoyo yang pernah dulu ngisi suara Unyil. Oh si Unyil. Bambang Utoyo. Iya. Pernah dengar kan yang dulu zaman tahun 82 masih air belum ada ya. Iya belum ada kan. Iya benar. Itu akhirnya jadi di studio CTP itu yang full gosok. Aku tidak mau disuntik merimer, jadi anjingnya. Full gosok itu anjing. Iya. Anjingnya. Anjing pokoknya dah. Jadi anjing, saya jadi anjing. Yang nggak direspon juga Marimar ya kan? Enggak juga deh, cuman suaranya Cuma suara di dalam hati aja gitu kan? Iya. Iya. Ya ampun, kesian banget itu nyari duit apa begitu banget ya. Iya. Tapi kan akhirnya jadi. Karena emang setiap pekerjaan itu ada perjuangan ya Mas ya. Tapi insecure, zaman itu waktu insecure kan zaman-zaman sekarang bahasanya. Zaman dulu putus asa. Oh iya. Karena suaranya suara begini gitu loh. Iya. Sementara suara temen gue tuh ngebas semua. Sekali nanggok dia peran utama dia nanggok. Sebulan aja lumayan. Nanggok. Nanggok. Bahasa Banyak banget. Nanggok lumayan banget. Nah kita suara begini peran lewat berharap ada peran lewat satu episode doang, besoknya kagak ada tuh peran. Ini gimana kalau begitu? Ya udah insecure. Akhirnya di tahun perjalanan waktu, udahlah banting setir. Masuk ke produksi SCTV. Jadi floor director. Oh, sempat jadi FD. Sempat jadi, makanya saya nggak mau jadi manajer. Saya udah director. Oh iya benar. Iya dong. Maaf. Iya, benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf, saya director. Manager no. Floor director. Orang bilang direktur Ubin. Kenapa tuh? Dari 2004 sampai kemarin 2019 sampai sekarang kadang-kadang kalau ada yang kontak tetap masih. Program apa tuh Mas dulu Mas? Dulu inbox. Oh Inbox, kopi manis. Terus Canda Sinden, Hipe Pura. Kocok-kocoknya Ulfa Dwiyanti sama Eko Patrio. Itu juga semua. Kocok-kocok. Kocok terus yang mama pesertanya. Kalau nge-brief mama tuh udah enak banget tuh udah. Ayo rame nggak? Rame. Kalau nggak masuk TV nih gitu. Lumayan tuh ya. Jadi tiba-tiba banting setir menjadi floor director. Iya karena melihat itu tadi saya insecure dan aduh gimana sih nih. Akhirnya masuk ke floor director di tahun 2004 itu. Di tahun 2004 tetap aja ada yang ngajakin dubbing. Dan salah satunya ya ini, alhamdulillah dikasih bantuin gue dong. Kenapa ya? SpongeBob, aduh gue nggak ngerti, nggak pernah nonton asli. Terus SpongeBob nggak pernah nonton, tiba-tiba ya kasih CD, VCD, bajakan, suruh nonton. Zaman itu VCD bajakan, udah bajakan suruh nonton. Iya deh. Ya udah, awal mulanya ngisi SpongeBob yang alhamdulillah berapa lama kemudian baru dia booming. Boomingnya sih bahwa saya ngisi suara sering terekspos gitu. Tapi kan di tahun 2000-an tuh film kartun banyak Mas Ade. Banyak. Film kartun banyak banget kan? Banyak. Dari mulai Indosiar, RCTI sampai ke TPI Semua aja ada. Iya, saya tuh salah satunya juga ngisi produknya Nickelodeon semua itu ada
aduh siapa itu Jimmy Neutron. Oh, Jimmy Neutron. Jadi Jimmy Neutron ya? Bukan itu temennya yang aduh siapa tuh yang rebek lah ngomongin juga tuh. Itu jadi itu temennya Jimmy Neutron. Enggak, tadi kan Mas Adi bilang insecure nih, ya kan? Terkait dengan pekerjaan itu sendiri, iya, dong. suara ya. Sedangkan kan di tahun itu kan banyak banget film kartun dan di mana menurut gua ngeliat film kartun ini kan semuanya unik, suaranya unik-unik Mas Ade gitu. Ikut Kenapa akhirnya lo masih bisa bilang itu insecure Mas ya Ade? kata insecure-nya karena pas film-film telenovela India Mandarin suaranya itu ngebas semua. Peran utama semua dan kartun saat itu hanya dikit gitu. Akhirnya ya udahlah berjalannya waktu ngisi beberapa film kartun sambil jalan kayak Popolo Croix dulu. Terus Samurai X. Samurai. Bukan Kenshinnya. Bukan Kenshinnya. Kan udah gua bilang. Iya. Insecure. Berarti harus ngerti. Gua nggak dapet peran itu. Itu. Berarti peran utama cuma SpongeBob. Iya, gini. Dulu EOZ Wane, EOZ. Yang mana? Yang kecil, suaranya nih. Aku tidak ingin pergi bersamamu, tapi aku ingin selalu berada. Pokoknya mengancam dah. Pokoknya suaranya datar dia. Iya. Makanya ketika suara main datar, suara anak kecil dapet. Tapi Tachibana bersaudara bukan dia ya? Soalnya mirip Tachibana bersaudara tuh. Bukan tahu, enggak. Subasa. Jadi makanya akhirnya masuk ke SpongeBob karena diminta tolong sama temen itu, Mas. Iya. Diminta sama temen. Dan di 2004 itu produksi sebulan, sehari masuk 3 gitu. Sebulan dapat 10 episode gitu sebulan. Bayarnya alhamdulillah. Berarti itu nggak pakai casting, Mas ya? Casting. Oh, tetap casting. Casting. Jadi waktu itu SpongeBob ada beberapa orang, ada Mas Salman, ada lagi siapa yang jadi plankton. Salman itu ini juga kandidat juga untuk jadi jadi plankton itu. Iya, Mas Salman. Iya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah terpilih. Berjalannya waktu, terus itu nggak setiap bulan ada, per semester ada berapa, jadi nggak tapi selalu kan setiap hari tayang, Mas. Rerun terulang kalau katanya. Waktu bocah dibohongin kan lu? Iya. Sangkanya ada lagi. Gange ya? Imajinasi. Iya kan? Imajinasi. Aku tidak ingin menjual kardus ini Squidward karena aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Gitu. Iya. Aku kalau Squidward tempat di mana yang tidak kuinginkan di sini adalah tempat di mana ada Patrick dan SpongeBob. Itu sih Squidward. Kalau Tuan Crab, uang lebih manis daripada madu. Ya. Tuan Crab. Itu produksi sampai tahun berapa tuh, Mas Ade? Saya jujur aja ikut di SpongeBob itu sampai tahun 2007. 2007 ya? Iya. 2007 ke atas bukan Mas Ade? Udah diganti. Nggak tahu. Karena SpongeBob sudah semakin tua suaranya. Enggak, saya ada satu hal yang bikin saya akhirnya mundur. Ya udah saya mundur. Ya digantikan teman. Tadinya tetap dipaksa teman. Nggak bisa ini dulu lah di kita luruskan dulu. Permasalahannya adalah saya disuruh tanda tangan di satu pernyataan bahwa suara ini filmnya bisa diedarkan dulu ke VCD, ke media-media yang lain gitu loh. Nah, saya bilang, berarti saya tanda tangan dapat apa? Nggak dapat apa-apa, tanda tangan doang. Ya udah ngapain begitu, bajak aja lah, bilang gitu. Orang kan taunya nanti kalau begitu saya banyak duit. Iya. Padahal kan banyak pikiran. Iya. Gitu. Tapi itu ada hak ciptanya nggak sih suara ini? Maksudnya kayak Mas Ade itu bisa dijadiin hak cipta nggak kayak gitu Mas? Aduh, gue juga kalau masalah itu bingung juga ya. Cuman kalau orang udah identik aja gitu, SpongeBob identik dengan Ade gitu. Dulu suara Doraemon identik dengan Bu Nur Hasanah gitu almarhum. Sekarang diganti nama anaknya tuh si Dana.
Jadi gitu. Ya udah, berjalannya waktu di tahun 2010 lewat itu ternyata makin kenceng. Kenceng SpongeBob. Iya, Iya, dan saya juga dapat diundang satu tim itu SpongeBob, Patrick, Squidward dan Tuan Crab mengisi acara TV. Setelah itu udah berkeliling ya sebagai undangan untuk memberikan pengalamannya sebagai pengisi suara. Gitu. Iya. Setelah SpongeBob ada lagi? Yang maksudnya yang diisi lagi? Setelah SpongeBob nggak ada? Kalau untuk film-film yang istilahnya hype tuh nggak ada, tapi saya ngisi beberapa film kartun buatan dalam negeri kayak Roh Garuda. Roh Garuda itu buatan animator dari Malang. Terus ngisi juga untuk ya tadi di Rico the Series. Dan sekarang juga lagi ngebantuin Ivan Jalujaki. Gitu. Ya nggak jauh dari ini pengisi suara gitu. Ya, Masih tetap di pengisi suara. Tapi kalau misalkan kayak dubber gitu ya, kita ngomongin sekarang lebih ke saya dibilang menjadi ladang usaha ya. Iya, Itu pekerja, dubber dan voice over. Nah itu bisa ini nggak sih Mas? Maksudnya ada korelasinya nggak sih? Ada, karena kan berkaitan dengan suara. Beberapa teman kadang mereferensikan bahwa kalau suara untuk ini nih ada bibir aja kontak. Tapi ada salah satu kawan memang kebiasaan banget ya. Kalau misalkan dibutuh suara yang aneh, dia pasti kontak saya tuh ada di Mamung, klinik radio klinik, PH radio klinik itu. Ya, Bir, tanggal sekian ya. Pasti ngasih peran aneh-aneh. Pasti. Ya mohon maaf aja dulu aja peran ada voice over talent untuk iklan asuransi, disuruh nih lo jadi peran ini kan, jadi ceritanya di lampu merah nyanyi, di lampu merah nyanyi bawa kecerekan, identik kan udah. Aku tak mau kalau aku di madu. Aduh, permisi om gitu. Jadi banci, ya udah. Banci. Selalu begitu, kamu nggak pernah. Siap, oh ya udah nyampe tempat gitu. Ya udah, itu asuransi apa dulu tuh, auto apa gitu. Kan ketika si pengamen itu tidak diberikan uangnya dibaretin sama. Iya, kecelakaan itu. Iya. Untung nggak diprotes itu sama pengamen-pengamen ini. Membuat image para pengamen. Iya, untungnya. Iya. Gitu. Tapi kalau tadi bicara soal voice over sama dubber kan ini dua hal yang berbeda ya Mas ya. Ini kalau yang gue tangkep gitu ya. Ada nggak sih teknik khusus sendiri kalau dubber itu kayak gimana tekniknya ketika dia pengen jadi dubber, dan voice over kan ada sendiri juga nih Mas, teknik olah suaranya gitu. Kalau untuk olah suara sih rata-rata sama teknik nafas, sekali tarik nafas yang biasanya satu kalimat seperti itu. Kalau saya aja sih, jujur aja sih otodidak ya, tapi berjalannya waktu alhamdulillah sedikit-sedikit paling enggak sedikit paham lah kayak suara yang lebih deep itu yang lebih untuk iklan-iklan yang kayak suaranya Om Petrus, Pak Kabimoki, Irwan gitu kan, atau suara ceria atau suara yang seperti teman-teman di iklan seperti itu. Tapi kalau itu kan ini perannya seperti ini kita kan hanya istilahnya berimajinasi seperti apa. Tapi kalau di dubbing kan perannya ini jadi ini suaranya sudah ada, ikutin gitu, dan tinggal lip sync. SpongeBob udah ngikutin yang di Amerikanya. Iya, mendekati paling tidak gitu. Cara nyarinya Mas? Cara yang nyarinya? dengerin. Saya saat episode 1, episode 2 saya nggak dapet, saya mencoba untuk kayak gitu kan. Tuh kan. Kalau Amerikanya malah gitu kan. Kalau saya nggak dapet, saya bilang kalau gimana kalau begini ya udah, di Indonesia lebih kayak seperti itu, kayak embek kesembelih katanya. Aku siap gitu. Itu aja sih, hanya teknik-teknik supaya membantu saya memudahkan. Sebenarnya tidak ada teknik-teknik khusus gitu, tapi ya namanya apa ya, cara aja gimana supaya lebih nyaman gitu. Nyaman. Oke. Tapi kalau salah zaman sekarang gitu ya, maksudnya kalau kita bisa lihat kita zaman jadi host di depan layar, kan sekarang tuh semua orang apalagi dengan era digital tuh ya orang bisa ngomong bisa gitu siapapun, ya. Bisa ngisi VO dan sebagainya. Itu jadi lebih menarik ya sih zaman sekarang tuh, kayak lo tuh bisa kok menjadi seorang VO talent atau enggak dubber. Iya.
Masih ada nggak sih peluangnya? Peluang sih banyak, asli. Karena juga sekarang banyak beberapa tempat yang mengadakan pelatihan untuk itu. Oh, oke. Seperti yang kita pernah ngobrol tadi, ada Tisa juga memberikan pelatihan. Iya. Tisa Julianti memberikan pelatihan. Ada lagi Cafe DAI, semacam komunitasnya. Terus ada lagi dari kita punya Suara Pro. Suara Pro itu komunitasnya para pengisi suara. Dari VOT, Voice Over Talent, ada gitu. Ada beberapa yang memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Gitu. Ada. Saya juga sempat diundang untuk memberikan, bukan memberikan pelatihan sih, tapi semacam sharing aja. Sharing. Karena kan udah dari tahun 95 ya. Ini tua banget Berarti bareng sama tua banget ya. Berarti bareng sama Oni ya, Oni Sarial ya? Oni Sarial teman main. teman kos saya. Oh. Di Ben Hill enggak bukan? Kalau Bedingan kan rumahnya. Rumahnya sekarang. Rumahnya Ya? sekarang. Kalau Oni di Anggrek waktu itu di Jalan Panjang situ. Tapi Shinchan ikut produksi nggak? Enggak, Mas? enggak sih. Chan memang itu Nah, cukup spektakuler juga tuh. Ya, benar. Iya, makanya tuh waktu tuh begitu mau keluar Shinchan tuh suaranya Mas Oni Iya, langsung, mana-mana tuh kan. Udah gitu. Iya. Soalnya kemarin juga saya sempat bikin yang Trung-Tung itu karakternya pakai Mas Oni lagi. juga. Iya, ada jadi mocil dia, selalu jadi mocil kan. Anak kecil jadi yang iseng gitu. Iya. Gua mau ngomong soal dubbing. Oke, Kita ada berita yang lagi panas hari ini. Oh, gitu. Yang mau kita bahas. Dah. 37 derajat. Tiga berita yang Tiga pengen berita. kita bahas. Yang Mas Ade. pertama, Sama. TikTok Shop resmi ditutup hari ini jam 5 sore. Wah, udah tutup. Udah lewat. kayak agen nutupnya jam 5. Agen makanan, agen jam 5. Iya. Pas dia. Iya benar, jam 5 tutup. Besok buka lagi. Besok buka lagi. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan TikTok resmi tutup hari ini. Besok buka lagi. Iya. Bisa jadi kali gitu kali ya. Iya benar. Kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, bro. Kan Imajinasi. TikTok resmi ya di rumah juga bisa. Misalkan warung Bang Jajang tutup hari ini jam 7. Iya. Besok buka lagi. Nggak bohong. Nggak bohong. Dia kalau besok udah buka, Ya kan gue bilang tutup hari ini tutup. Benar. Iya. Tapi ngeliat fenomena TikTok resmi ditutup, Mas Ade, Aduh. gimana Mas Ade melihat fenomena ini? menjadi yang pro apa yang kontra? Sebenarnya gue bukan TikTokers banget ya, Iya. tapi punya akunnya. Punya akunnya. Temen-temen udah dorong, udah lu live. Nah. Kalau live itu kan apa? Ntar lu dapet paus katanya. Iya benar. Gift, Gift, paus, sawer, paus. dapet singa. Iya. Gue bilang, emang lu kalau ini kalau live bisa dapat apa aja lumayan lah, bisa beli tanah dong gue bilang. Pokoknya dia cerita harus nyuruh live. Iya. Tapi kalau misalkan TikTok shopnya resmi itu, shopnya ya TikToknya shop, banyak memang yang teriak. Akhirnya kayak ada tetangga juga yang berdagang, ya bingung juga Iya. dia bingung. Oh, udah dagang di TikTok Shop. Dia dagang di TikTok. Enggak, tadi pertanyaan saya, Mas Ade ini ketika live ini sirkus. Tadi dikasih paus, kasih singa. Itu sirkus. gift. Oh, Itu gift bilang. Gue juga nggak tahu. Ada yang ngasih dia bola. live-nya sirkus. Oh. Makanya dikasih paus, dikasih singa. Iya. Gitu. Katanya kalau gift yang bentuknya singa, gede duitnya. Gede duitnya. Oh gitu, ya, baru tahu. Gue belum tahu, gue baru 825, 829 pengikutnya. Ribu. 829 doang. Bang, Gak pakai doang. udah ditutup Gua lagi. Ditutup lagi. Tutup lagi. Padahal mau coba-coba mencari peruntungan di sini. Dia mencari peruntungan. Iya. Kan yang shop, yang live tetap bisa. Oh, iya. Yang shop ini katanya wah gara-gara TikTok nih. Gue nggak tahu. Nggak tahu deh. Baca komennya. Baca komen. Yang udah mesen tapi dalam pengiriman Hatinya tenang. Hatinya tenang. Hati tenang walaupun tak punya uang. Woi. Tapi yang punya barang bingung, barang gua numpuk nih katanya TikTok Shop gitu kan. Gak bisa mana itu barang. Tapi gue sempat pernah beli di TikTok Shop pernah. Aksesoris buat latihan tangan gitu. Pernah. Murah sih emang. Itu kali orang pada ke situ ya. Murah, bener. Kacamata juga murah. Iya, kacamata. Dari Pernah Cina, beli. 15.000 harganya. Iya. Dibacain. Lu beli di TikTok Shop? Enggak, beli di Shopee. Yang mana lagi berbacain? Buka tutup kayak arus mudik. Punya pengalaman kayaknya itu dia. Emang dah paling bener marketplace FB sistemnya COD. Cash
or duel. Banyakan kejadian. Membayangkan mau barang udah buka bu. Ribut banyak kan. Ribut bawain parang lah. Iya. Iya itu. COD ya. Cash or duel ya. Kalau nggak mau terima berantem lo sama gua. Kan tinggal videoin doang ambil mundur-mundur ngeri. Iya, hilang. Pak saya kan cuma nganterin doang pak. Pak saya kan doang. Pak protes kalau orangnya pak. Iya. Terus barangnya nggak diambil. Barang nggak diambil, aduh. Nggak dikasih. Imajinasi kemana-mana. Coba berita berikutnya. Berita berikutnya, makin kesini makin kesana. NASA bakal bikin perumahan di bulan pada tahun 2040. Waduh. Perumahan apa ini? Perumahan di bulan. Di bulan benar ya. Cluster. KPR dong kita ambil. Subsidi. Tapi dia baru mau bikin rumah. Orang Indonesia kan udah dari bulan ke bulan itu pemikir ya kan. Benar banget dari bulan ke bulan mikirin aduh udah pusing. Besok terus pala tuh. Pusing. Dari bulan ke bulan pikirannya udah jauh duluan. Iya benar nih. NASA telat. Ini cuma 1 bulan ya. 1 bulan mikirinnya. Doang. Kita udah dari bulan ke bulan. Bener. Tapi kata orang-orang sih ya nggak tahu deh tuh. Bulan bener nggak mendarat di sana Edwin Aldrin. Nah itu dia tuh. Yang motoin siapa itu ya? Itu dia. Kok nggak terbang dia moto ya? Nah itu kan katanya Neil Armstrong. Iya. Terus yang motoin siapa tuh yang sebelum mereka kan berdua tuh? Ah kan tuh bener kan? Tuh kan. Sama itu kan Jadi ngegibah nih kan. Nih. Satelit dong, satelit. Iya. Satelit yang masak motor siapa tuh? Tahu. Iya makanya kan. Itu yang Satelit bagus banget fotonya itu. Detail ya? Ini kan yang satu udah turun Neil Armstrong, set. Ini pesawatnya nih, Tes. Ini pesawat ulang aliknya nih ya, Apollo ya. Ini yang moto ini siapa nih? Nah tuh, siapa yang moto tuh? Kan Edwin Aldrinnya di sini ya. Tukang motonya hebat berarti ya? Nggak tahu dah tuh dia. Tuh ntar. Gue dicariin tukang bakso mana nih ntar. Iya, tukang bakso. Oh ya komennya. Kuli Jawa ngomong. Berikan aku 3 bungkus nasi dan rokok surya, maka niscaya akan kubangun perumahan di luar angkasa. Rokok dan surya 3 bungkus nasi sama rokok surya kuli gitu. Kuli. Orang Indonesia 3 bungkus nasi, lauknya dikit, nasinya banyak. Iya benar. Iya kan? Yang penting udut. Yang penting udut sama nasinya. Kalau kopinya kopi ituan, kopi Liong sama kopi sindang. Kopi sedikit, air sedandang. Yang penting warna. Air sedikit, air kopi sedikit, air sedandang. Lo tau dandang nggak? Dandang nasi. Iya dandang nasi. Berarti anak zaman dulu juga ya. Iya sama. Anak sekarang nggak ada yang ngerti dandang. Dandang atau padandang. Padandang. Dandang di kaca. Dandang. Iya. Lanjut lagi. LDR bulannya apa? LDR bulan ke bumi gimana rasanya? Ini. Aduh. Ini. Kalau pulang kampung nggak enak ya? Nggak enak. Pulang kampung nggak ada ke bumi. Naik roket, Pak. Hah? Naik roket. Itu ada bacaan naik roket tadi tuh. Ada hantu nggak sih di sana? Pikirannya jauh. Alien. Kita baca berita berikutnya. Berikutnya berarti break dulu. Studi, laki-laki yang punya pasangan nyebelin bisa bikin hidupnya lebih sehat. Emang iya dah. Laki yang punya pasangan nyebelin bisa bikin hidupnya lebih sehat. Berarti bininya nyebelin gitu. Iya, kalau bininya nyebelin, pasangan tuh sehat tuh. Semakin nyebelin semakin sehat. Iya, saya juga nggak berani ngomong nih. Aku kan tamu. Aku kan tamu. Tamu kan tergantung tuan rumah. Iya kan? Tamu tergantung tuan rumah. Setuju juga. Saya juga nggak berani ngomong lagi nih. Bini gue nonton kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang. Sama. Kalau ayah habis diundang di mana? Dia nonton. Kan nontonnya nggak depan ke depan, dari depan sampai ke belakang. Iya benar. Pas pulang ditanyain. Ngomong apa? Apalagi pas tayang, ngomongnya gitu emang. Saya banget kayak gitu tuh. Panjang mau pendek urusan. Udah nih. Salah nyari berita nih. Ini aja deh nih. Komennya aja komen. Kalau soal cantik dan anggun, aku kalah. Tapi kalau soal nyari masalah, aku siap membuatmu stres sampai tua. Itu cewek itu. Case bos gue belum baca ya. Iya benar. Iya benar.
Libatkan semua urusanmu dengan Tuhan, maka disitulah kamu akan mendapatkan ketenangan. Religi sekali. Lo belum berhadapan aja sama bini lo. Gemeng lo bisa ditulisan. Kalau berhadapan, iya mah. Iya mah. Iya. Kayak ikan peda. Iya, diem aja. Ih, bisa di sini dia ngomong. Hadapan. Iya, mau beli apa? Ya. Pulang telat nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa, udah. Asem. Serempong. Bisa. Brang. Udah kayaknya tuh ya. Udah. Gue jangan bahas lama-lama. Jangan lama bahas ini ya. Jangan. Ntar kita juga keserempet nanti. Keserempet, bahaya. Bener. Nggak bahaya tah? Enggak bahaya. Kekinian juga ya. Iya, harus begitu sih. Harus begitu, kalau enggak gimana? Kadang-kadang sama anak gue sendiri. Ayah, ya, ayah gimana? Harus ngikutin juga perkembangan Iya, zaman. iya. Tapi anak nonton SpongeBob nggak? Anak nonton dulu waktu SD. Karena kan kalau sekarang kan mondok nih. Nggak boleh nonton TV dong dia. Oh, mondok. Alhamdulillah. Nggak, jangan kayak bapaknya. Jangan kayak bapaknya aja. Dulu sama, gue juga mondok. Mondok. Iya, mondok apa? Nah, ini dong. Di Kalimalang. Kalimalang. Kalimalang dekat. Lu juga mondok? Mondok kopi. Mondok Indah Malang. Iya. Bener. Dari. Mondok. Gue juga mondok. Iya. Kasih tahu nggak ya? Ya. Semondok buat cinta. Iya. Semondok buat cinta. Bini gue denger lagi semondok buat cinta. Salah, sepondok satu cinta. Itu nyerah deh kayak tadi gue deh. Nggak ikutan Ya, kayak salah gitu. ngomong kan. Nah, berarti kalau misalkan temen-temen deh, Bang, temen-temen mau memulai, bagian banyak kan juga nggak cuma satu dua orang yang pengen, kayaknya gue emang jiwanya nih di aset gue tuh di mulut, Oh iya. aset gue di nada. Nah itu udah bisa start ya, maksudnya ada komunitasnya, itu Oke. tinggal datang aja atau Ya, gimana? tapi kadang-kadang pada kepedean juga sih. Ya bisa semua, cuman kan semua itu nggak semudah apa yang kita lihat, Ya. kita lakukan. Bisa semua, cuman kan tetap aja ada ketika masuk studio. Kalau untuk jadi dubber, Ya. pasti bleek dulu, udah bego lah pokoknya dalam artian. Tapi sekarang itu banyak aplikasi, banyak hal-hal yang mendukung teman-teman untuk bisa menjadi seorang pengisi suara atau dubber gitu. Banyak komunitas dan banyak perkumpulan yang bisa teman-teman ikutin gitu. Iya. Ya, Seperti ya, itu. ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Kalau untuk salah ya pasti salah semua. Belajar Pasti aja terus. Belajar terus. Iya, terus ya. Kan belajar kan nggak hanya saat ini, sampai tua juga harus belajar. Betul. Gitu. Benar. Namun jangan belajar bidang suara doang, yang lain Iya. juga belajar. Tapi Mas Adi melihat fenomena hari ini. Hari ini kan semuanya banyak dilakuin sama AI. Iya kan? Iya. Bahkan sampai kita mau bikin suara di voice over aja bisa pakai AI. Bisa pakai AI, betul. Nggak Nggak usah. tahu ke depannya dubber ini bakal pakai AI nggak sih? Nah kalau untuk film dubbing nggak deh, kayaknya masih bisa untuk, karena kan dengan lip sync. Lip sync. Iya kan, harus mengikuti dan jiwa dan Iya. suasananya gitu harus. Kan kalau AI kan sekarang masih datar. Kayak berasa robotnya ya. kalau AI kayak masih berasa Tapi robotnya. kemarin ada AI yang suara SpongeBob. Oh, iya? Lebih suara gue. Get lost, get lost, get lost. Get lost, get lost, get lost. Orang-orang itu nyangka suara saya. Ini pakai AI. AI. Ih, soalnya emang banyak, ada beberapa tokoh-tokoh di dunia itu Iya. ditiru pakai AI loh. Iya. Mas Ade, beneran. Dan itu sudah suaranya mulai mirip halus, banget. udah mulai halus, Iya, udah mulai halus. mulai halus. Iya, dan yang di SpongeBob aja kan tune-nya lebih tinggi. Tune lebih Itu dulu tinggi. kenapa ini susah banget sih? Susah ya. biarin biar dia berantem sendiri dah. Lo pindah aja ke sini, nggak susah banget sih, maksa-maksain diri duduk di situ biar katanya apa sih? Susah banget. Nah, susah iya. banget. Biar kata estetik katanya duduk di situ. Jadi Sini kan kan emang emang. jadi berasa kayak Iya. Patrick. Jadi nggak tahu juga, tapi untuk sekarang ini kalau untuk voice over AI mungkin sudah mulai mengarah. Kayak kan yang nggak usah jauh-jauh, yang Google itu kan, Google Maps itu kan sudah. Benar. Iya kan udah gitu. Kalau untuk dubbing belum terlalu terasa gitu. Iya. Itu. Berarti pekerjaan dubber ini masih aman ya? Kedepannya gitu maksudnya, kalau kan banyak kan Tergantung kayak kita. contohnya kan editor video aja. Iya udah Udah lama-lama udah mulai tergantikan sama AI. Sekali pencet, baru bisa potong sendiri. Langsung ada. Iya nggak usah gitu. Dulu orang-orang harus kuliah berapa lama,
Kalah sama emak. Iya benar. Iya. Mama tinggal pencet jadi editannya. Oh, bikin skripsi sangat cepat berarti ya? Iya, skripsi cepat. Enggak, kemarin gue coba bikin kayak di chat GPT tuh ya. Cara membuat ini nih langsung dijelasin. Di chat GPT ada semua. Ada semua. Oh iya benar. Teknologi. Nggak balik lagi. Ini kayak kucing mau beranak, nggak bisa diem. Kucing beranak kan pindah-pindah. Kucing beranak kan pindah-pindah. Sana sini, sana sini. Gini, brojol dah tuh. Itu. Jadi ya intinya nggak usah khawatir sih tetap. Iya. Tapi kedepannya juga Mas Ade nih kita lihat buat teman-teman yang mau belajar gitu ya. Itu tadi kan udah ngomongin juga soal kelas-kelasnya gitu ya. Mas Ade sendiri tuh kedepannya bakal punya kelas nggak sih? Karena kan banyak Mas Ade ya. Orang-orang yang pengen, gue pengen kayak si A nih, gue pengen kayak si B, tapi gue pengen belajar langsung sama orangnya gitu Mas Ade. Kalau buat ngadi pengajar sebenarnya nggak pede. Tapi kemarin beberapa Insecure lagi? Nggak pede. Nggak pede. Kalau insecure kan putus asa. Iya. Ini nggak pede. Oh, nggak pede. Nggak pede sebagai seorang pengajar gitu. Tapi kemarin sempat diajak kerjasama sama Voice Institute, Mas Bimoki. Bimoki. Iya. Bimoki. Yuk kita bikin kelas buat anak-anak gitu. Terus diajak juga sama KVDAI, yuk bikin Mas Ade. Nah, tapi kalau untuk bikin kelas sendiri, nanti yang gue ajarin pada bego kayak gue lagi ngobrolnya banget. Belum aja kali Mas Ade, belum kepikiran. Karena kepikiran, job sekarang lagi padat, ya kan? Alhamdulillah. Nggak, alhamdulillah. Saya juga saat ini sedang belajar untuk belajar mengunjungi TK-TK untuk mendongeng, bersharing ke anak-anak TK gitu. Sekarang itu. Monolog, berarti monolog nggak? Iya, monolog. Monolog ya kayak bercerita gitu. Iya, Kalau orang bilang mendongeng, kalau saya bilang bercerita. Bawa SpongeBob nggak? Ya, karena mereka taunya kan saya punya sisa SpongeBob. Akhirnya saya bercerita dengan SpongeBob. Karena saya juga belajar boneka ventriloquist itu. Kayak yang dulu Tongki. Iya. Suara perut, lagi belajar. Itu juga ada komunitasnya juga itu, Indonesia Ventriloquist Club itu ada. Lagi belajar juga. Apapun lah, walaupun sudah lama, tapi kita harus tetap belajar gitu. Apapun gitu. Tapi Mas Ade kayak dari tahun 95 nih. Berarti udah hampir berapa tuh? Sorry, dari tahun 95 berarti hampir sampai 2003, hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun ya. Biasanya kan ada kayak namanya hidup gitu ya, titik terendah, tertinggi gitu. Oh iya. Kalau titik terendah pas ketika nggak dapat peran-peran aja udah. Aduh. Tapi pas ketika emang ada berkahnya di SpongeBob ini ketika dulu zaman bikin RBT. RBT itu tinggi banget RBT dulu. Iya, tapi saat itu di tahun 2013 lagi ada pelarangan. Oh iya benar. Ada teman itu dari B-Channel, bikin Mas Ade, nanti bikinlah, saya bikin 40 item. Hai selamat pagi ya Bang, bikinlah 40 item. Dengan sistem presentasi. Mereka dapat sekian persen, saya sekian persen. Akhirnya dari situ alhamdulillah tahun 2015 pencapaian tertinggi ya dari dari suara, alhamdulillah bisa bareng emak waktu itu emak saya hanya umroh sih itu untuk pencapaian. Alhamdulillah. Iya. Ucapan adalah doa. Udahlah kan, kalau punya duit gitu kan kita berangkat. Alhamdulillah nggak lama, setahun kemudian sudah kan. Kalau RBT kan dulu sebulan 3 juta, atau berikutnya 7 juta. Udah capek nih. Maka padahal ada orang yang nggak tahu juga ya waktu itu, ya RBT kan bermasalah. Bismillah aja udah gue. Akhirnya udah, alhamdulillah saat itu. Itu. Lumayan ya. Iya. Tetap selalu ada peluang, jadi maksudnya jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Ada harapan. Dan selalu ada hikmahnya kalau misalnya Mas Ade bilang, suara gue nih bukan yang istilah pilihan utama. Iya. Tapi jangan berkecil hati, berarti kan selalu ada peluang itu dia. Betul. Ngomongin soal peluang. Kita punya beberapa video peluang yang bisa kita beneran ada. Ada video-video kita. Ada 3 video peluang yang bisa kita komenin, Mas. Bukan yang tadi kan? Bukan. Oh iya. Tadi berita. Oh iya. Hidup lagi capek-capeknya, guruku nulisnya kebalik. Aduh, kok bisa ya? Jago nih guru nih. Jago amat bisa kebalik begitu. Ini gurunya dicintai sama muridnya nih.
Kebolak. Iya. Kalau mau kisi-kisi harus usaha dikit-dikit. Nulisnya kebalik. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Hidup lagi capek-capeknya. Coba jadi muridnya gimana Mas? Atau enggak lu lagi pengen ngisi daber, ya ngedubbing ya? Iya. Tapi skripnya kebalik. Itu dia. Gua kalau skripnya tulisannya berantakan aja kalau ngisi bete langsung. Ini begini ya Allah. Nggak komen lah. Peluangnya di mana? Iya. Peluangnya. Peluang kita komenin maksudnya. Masih ada satu lagi. Cil, yang jual usus manusia di mana, Cil? Hah? Usus manusia. Tahu. Masa lu nggak tahu? Sama kepalanya emang lu nggak ada? Gue pengen beli, Cil. Ya nggak tahu botolnya. Nah, Ayo udah ikut gua aja yuk. Ayo ikut gua. lo penculik ya? Ayo ikut gua yuk. Tolong ada penculik. Iya penculik ya. Yang Tapi jual- video ini nggak boleh loh harusnya. Oh boleh lah. Soalnya ada yang pernah info gara-gara ini tuh anaknya tuh jadi trauma gitu. Jadi trauma, Jadi bener. trauma. Jadi ngaruh ke psikis si anak gitu. Kenapa orang sembarangan? Iya, bikin konten-konten begitu tidak melihat sisi negatifnya. Sisi apa sih? Efek sampingnya. Efek sampingnya, Efek sampingnya. bener. Obat. Iya, efek samping. Kalau obat kuat, efek bukan efek samping. Efek apa? depan. Oh iya. Iya. Kalau efek ke samping susah juga Susah ya. juga kalau Efek obat yang kuat samping. efeknya di depan. Oh iya, Efek benar. ke depan. Efek ke depan. Obat Depan. kuat. Obat kuat soalnya. Kalau Ada obat kayak yang lain efek kuat- samping. Mobil buat mobil kan? Iya. Obat kuat mobil Kuat, suka tuh. kuat, Biar iya, maju iya, terus. maju terus. Jangan sampai bocil-bocil komplek tahu. Jangan sampai bocah-bocah Oh konten iya, tahu. jadi berarti kalau dulu pakai balon. Dulu pakai balon. Oh iya. Widih. Akrapofik. Racing. Ih, bocil-bocil. Dulu pernah kayak gini mas? Balon. Naik sepeda. Balon zaman dulu balon. Lah, balon kan ditiup. Enggak, bilo ditiup terus akhirnya di jari-jari nggak di situ, diikatnya di jari-jari jadi gitu atau pecah pak gitu. Dulu zaman itu gitu. Kayak gitu ya. Kalau Iya. gue zaman naik sepeda pakai sedotan. Sedotan. Taruh mana sedotan ada? Di sana jaring-jaring juga. Oh, dilipat di jari-jarinya. Kalau gue dulu ini apa namanya? Aqua gelas tuh, bener Oh, tuh. iya. Dibolongin, ditaruh ke dalam, ditakuk gitu. Iya. Biar apa? Jadi, ya biar Bunyi juga begitu, gitu. biar racing juga. Nah ini gitu. peluang nih. Ini peluang nih berarti nih ya. Kalau ini peluang bener nih. Coba dibaca komennya, Dak. Tuh, Dak, panjang tuh, Dak. Aduh, mau. Komennya panjang-panjang. Duh, sialan. Si Sidul. Oh, bukan. Duh, tolong kalau bisa jangan di-post video macam gini anak-anak kecil zaman sekarang hobinya bikin gaduh. Nah. Dan sepeda mereka disumpelin aqua gelas atau cup bekas minum-minuman gitu. Nih, tau nggak? Gara-gara lu nih dari dulu nih. Kapok Terinspirasi, dia. terinspirasi. Kan tadi pakai aqua gelas kan lu bilang? Iya, benar. Iya, jadinya tetangga lu. Kalau dia lebih keren dia pakai ini botol Coca-Cola. Iya. Iya, masuk lagi. Coca-Cola lah. Masuk lagi tuh. Coca-Cola banyak manfaatnya. Bisa dipakai buat di mana-mana. Mana-mana. Iya kan? Bener. Coca-Cola. Gitu, Komen Bang. lagi, komen. Terakhirnya gitu bang, Coca-Cola. Nggak gitu ya? Kagak. Coca-Cola belakang gimana sih? Kagak. Gimana sih? Kagak ada. Always Coca-Cola. Nggak tahu dah. Wah itu always Coca-Cola. Ordul. Ordul. Orang dulu. Udah tahu pasti tuh kalau ordul. Nih Orang lagi. dulu. Jangan lama berisik. Dulu pernah pakai aqua gelas, kenceng bener suaranya. Suruh lepas. Nggak mau, tapi besok-besok sepeda Disangkuti ke pohon jambu. pohon jambu. Nah, Gara-gara kan udah temu. orang kedua nih yang gara-gara lu pakai aqua gelas tuh. Akhirnya orangnya. Sebenarnya bukan karena saya, Pak. Itu penemunya siapa ya awal-awal ya? Itu kan dulu mah kreatif kan anak-anak ya Iya, bener. benar. Kreatif. Sekarang juga keren. Soalnya tapi bisa dibilang anak-anak Indonesia tuh kreatif-kreatif, Mas. Asli. Apa juga diakalin. Ini kan kulit jeruk Bali jadi bulu bilang. mobilan dulu tuh. Terus ininya apa? Pisang tuh apa namanya, Mas? Gedebong Pelepah. pisang. Bukan gedebongnya, pelepahnya. Pelepah. gitu. Iya, pelepah. Karena jadul tuh pelepah. Sarung. Iya. Jadi ninja. Jadi ninja mau jadi Bambu.
Pukul-pukulan. Bambu jadi peletokan tuh. Yang pakai koran basah tuh. Koran basah, iya. Gitu kan. Jadi emang kreatif ya dari dulu Indonesia. Ada kreatif. Indonesia. Buktinya Mas Ade bisa meniru suaranya SpongeBob yang dari luar negeri, dari Amerika. Coba. Sebelum saya juga aja. ada, Oh, sebelum udah saya ada ada juga. Kemarin Jadi saya juga. ngikutin lagi. Tapi Mas Ade dulu idola Dabber saat tahun itu ya, tahun 90-an itu siapa Mas Ade? Bukan Dabber, dulu kan ada film-film sandiwara radio kan? Oh iya, Oh iya. Saur Sepuh, Iya, itu benar. Brahma Kumbara tuh. Ya. Nah, Ferry Fadli dulu kan zamannya orang-orang idolain banget Ferry Fadli. Ferry Fadli kalau kita beli kita tukerin itu jadi ituan tuh gambar itu poster. Ferry Fadli siapa? Nggak tahu Ya, nggak tahu. Pengisi suara, pengisi ini radio, pengisi sandiwara radio Ferry Fadli. Sandiwara radio, di mana radio. terkenal tuh Ferry Fadli tuh, beneran. Nah, jadi kita beli apa nanti ditukerin buat itu tuh buat dapat posternya Ferry Fadli Brahma Kumbara. Oh gitu. Pas satu ketika saya tik bareng sama Ferry Fadli. Ih, Ferry Fadli cuy. Ferry Bang, ya Bang. Fadli tuh Mas ya, bukan Fadli ya. Gue yang ngomong Fadli gitu kayak. Dia Ferry Fadli. Ferry Fadli lagi, ada Ferry Bangga Fadli. banget Ferry Fadli. Ferry Fadli. Udah gitu besok-besoknya lagi tik lagi. Ini yang isi Unyil. Iya. Ngisi Unyil Bambang Utoyo. Bambang Kan kenal Utoyo. sama yang teman-teman yang namanya ngisinya yang Meni, zaman Iya, itu ya, Meni. Terus ada yang etnis Cencen siapa tuh ya dulu? Ada Usro. Usro ya. Satu Usro. keluarga Meni, Usro, Ucrit. Satu keluarga tuh. Satu keluarga anaknya itu almarhum Pak Beto, anak Pak Beto. Oh. Beneran dulu orang PFN gitu di PFN ya di Kebun Otista Nanas. sini kan? Iya. Iya benar. Itu gitu. Paham kagak? Wah, paham. Satu keluarga jadi Dabber. Iya, Dabber, ya. Cuman Sama generasi kayak- nggak tahu deh. Kayak Tisa kan zaman sekarang bisa ya? Iya, Tisa sama Anaknya, Iya, kemudian anaknya adiknya juga, iya. semuanya mengisi suara tuh. Iya, dan Ian keren-keren. Syabani. Iya. Dan nggak tahu buah jatuh nggak jauh dari tukang dagangnya. Ya. Ya kan kalau pohonnya udah jarang Iya, sekarang. jarang. Iya, benar. Buah jatuh nggak Dari- jauh dari pohonnya. Nah, pohonnya di Bogor. Bogor. Ada Bogor, karena kan buah jatuh nggak jauh dari tukang dagangnya. dagangnya, Iya, dekat tokonya. Iya. Di situ dia punya. Iya. Penonton. Hei. Aduh, masak air. Aduh. Luar biasa ya Mas Ade. Iya, Iya kan alhamdulillah. 20 tahun loh. 20 tahun berkarya Iya, dan lama, Bang. masih konsisten. Sebenarnya tuh yang sulit dari kita adalah konsistennya Mas Ade ya. Ya. Kalau kita ngeliat anak zaman sekarang ini terkadang ketika dia pengen jadi sesuatu, Instan. kemudian dia gagal di tengah-tengah, dia merasa dia nggak bisa lagi untuk lanjutin nyerah. Give up. Dan kalau kita lihat dari para senior-senior kita kan, senior-senior kita tuh terlihat banget itu perjuangannya ketika mencapai sesuatu, never give up gitu. Never Bener, give up. bener. Never give up. Itu apa disebutnya konsisten ya? Konsisten. Konsisten. Tips konsisten dari Mas Ade sendiri. Iya, ya tuh kan punya ini juga sih mancing-mancing juga sih. Kan jadi kayak Iya lah Mas, 20 tahun Oke, loh. oke. Tim Suatu hal konsisten. yang sangat ditemu ini loh, jarang. tetap namanya apa yang namanya attitude. Hmm. Nah, itu. Penting itu Mas Ade ya. Penting. Penting banget tuh benar. Attitude di link kita itu tuh harus. Lo attitude lo jelek udah. Ini orang yang jangan gini. Otomatis walaupun perbuatan kita menurut kita benar, tapi kan kalau attitude kita udah jelek di mata klien, teman-teman itu cepat menyebar. Iya, betul. Setuju. Konsisten kita gitu. Makanya kalau dari gue sendiri Mas Ade nih, ada 3 hal nih. Ska namanya. Iya. Dan ska. Langsung joget ska. Lintas generasi. Ska. Skill, knowledge, attitude. Ya, jadi skill harus punya skill, harus punya knowledge, dan yang paling penting adalah harus punya attitude. Attitude. Percuma dia punya skill, punya knowledge, tapi kalau nggak punya attitude, betul. selesai. Mantap Selesai. ska. Mantap ska. Mantap ska, Merdan ska. Tim Asli. Iya. Lintas generasi ya. Iya. Kalau orang memulai kemudian dia melakukan sebuah pekerjaan itu atau melakukan sebuah kegiatan itu, pasti kan butuh yang namanya dirangkul. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau kayak Mas Ade sendiri nih buat para pemula, itu kira-kira di mana sih teman-teman nih bisa datang Ngumpul. komunitasnya? Tadi Mas Ade bilang kan komunitasnya banyak. banyak itu. Apalagi kita ngomong di Jakarta deh, di Iya. Jakarta gitu. Nah, jadi- Dan kebanyakan gini Mas Ade, maaf.
kebanyakan teman-teman kita ini ketika datang ke sana sendiri itu malu Mas Ade. Iya, rata-rata seperti itu. Iya kan? Ke situ malu tapi suara gue jelek apa segala macam. Itu gimana Mas Ade? Jadi sekarang itu kan yang ada disebutnya kemajuan teknologi yang canggih lah, ada yang disebutnya medsos itu kan. Ada Facebook, ada kalau zaman-zaman saya dulu kencengnya Facebook. Di Facebook itu ada Kalau 90 ada Facebook Mas Ade belum? Belum ya, di tahun 2000 awal ya Facebook ya. Iya betul. Iya, angkatan-angkatan saya kan pakai Facebook kan ya. Facebook betul. Terus kesini IG. Iya betul. Nah dulu MRCL apa tuh dulu apa ya? MRC. Nah jadi apa ya? Ada beberapa tempat, bukan beberapa tempat itu ada di FB itu ada Vanda, ada VOT Voice Over Talent, ada organisasi kita Suara Pro. Suara Pro tuh organisasi buat teman-teman Daber dan voiceover. Ada dulu ada Persusi, Persatuan Pesuli Suara Indonesia. Dan kalau mau umum itu ada yang namanya KVDAI, Komunitas Voice Over Daber Announcer Indonesia. Itu di Facebook. Di Facebook KVDAI. Di IG-nya juga ada. Itu belajar dari seluruh Indonesia dia. Anggotanya udah sampai 1000-an itu. 1000-an? Iya, di situ banyak yang berbagi pengalaman. Kalau mau di KVDAI, kalau mau tahu. Oh, sama ini Mas. Kalau era digital ini kan pasti kan juga mudah ya, kayak misalkan gue butuh voice talent yang seperti ini tipenya. Iya. Ada nggak sih satu misalkan kayak website gitu? Atau enggak apa yang cuman tinggal gue ngasih contohnya nih sampelnya. Kirim. Ada itu apa ya waktu itu ya. Jadi ada yang produk. Kita nyari itu di produk. Jadi kita punya bank suara di situ. Jadi kita butuh suara tipikal anak kecil, tipikal orang tua atau gimana, ada di sana. Bisa masukin berarti ya? Bisa masukkan ke sana di produk. Di KVDI itu biasanya belajar dan sharing itu aja. Gitu. Kalau di Suara Pro lebih ke teman-teman yang memang sudah merasakan menjadi seorang daber di Suara Pro. Tapi siapapun dimanapun di Suara Pro dia atau Persusi dimanapun bisa kok gabung. Yang penting kan kita mencari informasi gitu. Belajar. Berarti tinggal cari aja tadi itu. Betul. Sama ini nih Mas Ade, mungkin terakhir ya buat teman-teman semua kan yang pemula atau awal gitu ya. Kalau kita lihat kan kira-kira jenis pekerjaan pengisi suara daber ini itu kira-kira ada royalti nggak sih Mas? Buat karena kita ngeliat gini loh, maksudnya itu kan adalah karya kan Mas ya. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah gitu. Sedangkan kalau kita lihat semua film kartun atau yang lain kan itu diputar terus, rerun dan iklannya banyak Mas. Itu gimana harusnya Mas? Ini jawabnya perlu ketenangan jiwa nih. Asik. Soalnya kalau yang saya tahu ya Mas ya, kayak VO aja kan hitungannya kayak per cut. Ya kan, per cut, per media, tayang di mana. Iya. Kalau tayangin lagi harusnya nggak boleh. Iya. Nah, daber tuh ya? Itu dia. Daber tidak seperti di VO Talent. Jadi daber itu putus kali ngisi udah. Bayaran segitu, ya nasib lo udah. Beneran. Iya, pernah saya satu ketika musik sedih. Iya. Ya begitu deh, Pokoknya nggak ada rirang, nggak ada royalti gitu aja. Putus. Apa karena nggak ada asosiasi yang kuat untuk nge-backup? Untuk sementara ini kayaknya perjalanan itu masih pelan-pelan deh, masih belum dapat. Nah, kayaknya semua bidang royalti kayaknya bukan di bidang daber juga ya. Semua bidang hak cipta kayaknya di Indonesia masih perlu pembenahan kayaknya ya. Iya. Masih kayak di penyanyi, pencipta lagu juga kan seperti itu kan masih. Itu ya sekali jual putus jadinya. Kalau jual putusnya dapat yang pertama enak, ya enak. Kayak saya ngisi PlayStation kemarin lumayan, pencapaiannya tuh lumayan di situ. Cuman kalau untuk film-film yang itu ya standar lah. Standar. Mas, sore nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas. Boleh. Untuk bayang-bayang. Iya. Enggak apa-apa kan ini perlu tahu. Oh iya perlu tahu. Boleh, nggak salah. Untuk teman-teman ya, lu kan udah 20 tahun nih Mas ya. Kira-kira kalau boleh tahu di spill sedikit, berapa sih kalau jadi daber tuh? Terbesar yang lu dapat? Kalau boleh. Asik. Terwangi maksudnya. Ini Mas ya, gimana Mas? Boleh Mas? Ada beberapa temen yang mau spill, tapi kalau ini kisah zaman dulu aja, kalau saya pertama ngisi itu di satu kartun itu di tahun 2000-an itu
film kartun itu walaupun peran utama hanya 50.000 Satu episode. satu episode. 50.000? Iya, Tahun 2000-an. tahun 2000-an. Dapat bakso Niki nggak? Dapat. terus di belakang ngomong, sekarang kan juga masih tahun 2000-an tuh ya. Ya. Gitu. Iya. Ada beberapa yang tempat yang tidak boleh menspilkan gitu. Nah, tapi gimana juga? Dan tidak boleh membocorkan kita ngisi apa. Padahal kan itu portofolio kita. Iya betul. Tapi ya gimana ya udah ya perjanjian agreementnya seperti itu ya mau nggak mau diikutin. Padahal kita masuk ke dalam satu hal yang merugikan sih sebenarnya. Nggak tahu juga sih. Ya, ikutin aja permainannya seperti itu. Iya. Orang terakhir juga untuk yang SpongeBob ini kita masih menurut kita ya kalau kita nggak kencengin diri masih harga yang sangat tidak masuk akal. masuk akal. Oh, sungguh tidak masuk akal. Squidward. Iya. Ya berarti memang harus mencari dan kreatif di tempat yang lain juga ya Mas. Iya, memang. Ya. Jadi ketika yang membantu teman-teman untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan adalah ketika teman-teman bekerja di satu tempat itu mengisi di beberapa studio. Misalkan Mas dalam satu PH itu punya 3 studio. Masuk ke studio 1 3 episode. Studio 3 episode. 3 episode. Tertutup. Jadi ada 9 episode. Gitu. Ya berarti ikhtiarnya nggak cuma satu lobang, harus berbagai macam lobang dan tetap harus improve ya. Improve ya kan. Tapi intinya semakin banyak. Iya, tapi intinya dari situ gue lihat ini kan sebuah pekerjaan seni Mas ya. Iya. Ya, terkadang seni itu korelasinya dengan kepuasan hati dan jiwa. Betul. Itu yang sebenarnya ketika itu jadi dan bagus, menurut gue nih Mas Ade ya, kadang ketika gue menciptakan satu karya dan gue suka banget sama karya itu, gue lupa tuh sama soal materi karena udah ada kepuasan di situ. Betul. Karena kalau kita ngomong industri ya, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya Mas Ade. Semoga kedepannya tetap berpacu untuk berkarya dengan konsisten yang konsisten lah. Ya, betul, Tapi jangan dibawa pikiran lah, tetap aja ya udah tadi kata merasa dengan hati yang sangat enjoy aja. Ya itu dia. Karena semua seniman itu ada kepuasan jiwa yang dilepaskan gitu ketika dia mengeluarkan sesuatu dan itu jadinya memuaskan. Apaan tuh? Terakhir dong Mas. Ke kamera ini. Oke. Kasih kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang nonton menggunakan suara SpongeBob. Hujan itu bukan rintangan, hujan itu air. Jadi ya sebenarnya air itu sumber kehidupan. Nah, jadi kita harus apapun yang terjadi kita tetap anggap suatu hal. Ngomong apa sih? Aduh, aku tetap tidak bisa berkata-kata. Gua kalau disuruh ngomong yang bener kagak bisa. Aduh, jangan dipaksa dah. Coba ini dong, yang apa SpongeBob mau aku siap, yang dia mau ke mana? Ke Classic Lab. Oh iya. Aku siap membuat Krabby Patty yang banyak teman. Keren.